Yo, hello buddies, meet me again, Jihan Nabi Warahma from SMA Negeri Sumatera Selatan. So here I would like to give you my review, another review again about another book, since it's one week a book. Jadi di sini saya Jihan Nabi Warahma dari SMA Negeri Sumatera Selatan akan memberi kalian review buku saya, buku yang saya baca lagi karena dengan hashtag sepekan satu buku, let's we get the new insight. Mari kita mendapat wawasan baru dan pemandangan baru. So the title is Trust Your Insecure atau Buang Rasa Khawatirmu atau Rasa Insecure Kamu, karya Ita Royhana. You could try to see the Instagram or the media sosial from the other. Jadi kalian bisa cari media sosial dari autornya atau Instagramnya. Karena di sini juga diterapkan ya di sini. Dari Ita Royhana bisa kalian baca sendiri atau secara online bisa kalian lihat. Jadi di belakangnya di sini sudah memberikan seperti kisi-kisi atau petunjuk apa sih dalam isi buku ini. Trust your insecure. Rasa insecurity datang dari pikiran-pikiran negatif dalam diri kita sendiri yang menginginkan kita menjadi sempurna di mata orang lain, hingga akhirnya muncul beberapa ketakutan dalam diri. Bagaimana jika aku melakukan kesalahan? Bagaimana jika aku gagal? Bagaimana jika mereka tidak menyukainya? Apa yang kita bisa lakukan jika terjadi hal semacam ini pada diri kita? Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita, emosi kita, pemikiran kita, juga tindakan kita atas segala ketakutan kita. Kita perlu menemukan cara untuk menyelamatkan diri kita sendiri, menjaga pikiran positif, tidak terlalu menyalahkan diri sendiri, dan legowo menerima. Selain buku ini dan temukan jati dirimu bersamanya. So this book is not only talk about the insecurity but also yourself. Jadi buku ini tidak hanya membahas tentang rasa insecure, kekhawatiran kamu, tapi juga perasaan kamu yang paling dalam. Buku ini bukan hanya sekedar buku yang mencatat seperti step-stepnya, tapi buku ini mengajak kita untuk masuk dan berjalan bersama autornya atau Ita Royhana sebagai penulis untuk menyelami apa saja keterpurukan yang kamu rasakan. So here I would like to give you the chapter or some sentences. Jadi di sini saya ingin memberi kalian beberapa kalimat atau refreshing. Dalam artian saya ingin memberikan kalian story yang masuk untuk mengembangkan pikiran kalian. Oke. Menurutmu apa yang membuat dunia ini terasa begitu sempit dari kenyataannya? Menurutmu apa yang membuat seakan hidup kita hanya punya satu tujuan? Terasa tidak ada jalan lain untuk menuju tujuan kita. Bahkan membuat kita kekeh atau dalam artian yakin dengan pilihan jalan yang kita saja. Kita tidak mau jalan yang lain. Mau tahu jawabannya? Di sini autor mengajak kita bercermin. Bercerminlah, pandanglah manusia di depan cermin, lalu tunjuklah kepalanya. Tuh. Itulah yang membuat segala hal jadi terasa sempit selama ini. Sempitnya pikiran. Pepatah mengatakan hanya parasut yang terbuka yang dapat terbang. Begitu juga dengan pikiran kita. Jika ia tidak kita buka, ia kita biarkan rumit dan sempit seperti seorang penerjun dari pesawat udara, kita tak akan sampai ke tanah dengan selamat. Terkadang tanpa sadar, selama ini kita membiarkan pikiran kita sesempit itu sehingga tak ada yang berubah di sekitar kita. Mengapa? Karena kita tak pernah mengizinkan ada sudut pandang lain. Kita bersikeras hanya cara satu ini yang bisa digunakan untuk memandang sesuatu. Sedangkan hidup tak selalu begitu. Bumi saja jika kita jelajahi selalu punya sisi lain yang kita tak pernah tahu sebelumnya. Begitupun hidup kita. Maka sejak sekarang berhentilah berpikir sempit. So the author said that it's not only about you but also about your environment. Jadi ini bukan tentang kamu dalam artian sudut pandang yang satu, tapi kamu harus melihat sudut pandang yang lainnya. If you have the critic, if you get the critics, jika kamu mendapat kritikan, take it, but as your self improvement, tapi sebagai rasa untuk atau jadi panduan kamu untuk improvisasi, berkembang diri dan tidak terpaku dengan kalau misalkan kritik adalah hal yang negatif.
So the book and the author also asks us, di sini autornya mengajak kita untuk berjalan-jalan, berkeliling-keliling, memakai metafora dan beberapa gambar-gambar yang membuat pembaca tidak akan bosan. Try it yourself. Di sini juga penulis membahas tentang introverted, mungkin beberapa personality yang kamu anggap sebagai insecurity atau hal yang membuat kamu jadi tidak pede. Di sini author mengulangkan itu semua. Dan ada beberapa tips untuk tidak insecure lagi. Dan penggunaan media sosial juga dibahas di sini. Gimana stigma sosial yang membuat standar-standar tersebut bisa membuat kamu lebih insecure atau malah menurunkan mental kamu. But don't worry about it. Kamu bisa lihat pada bagian akhir, almost in the end, beberapa self reminder yang mungkin kamu butuhkan. Self reminder, first self reminder. Mulailah mencintai dan menghargai diri sendiri. You are important. Self reminder, mulai berdamai dan memaafkan diri sendiri. Give yourself a challenge. Self reminder, kenali diri sendiri. Know yourself. Self reminder, memperkaya positive thinking. Think positive. Self reminder, perbanyak bersyukur. Be grateful. Self reminder, saatnya kamu memikirkan dirimu, hidup ini milikmu. It's your life, your choice, your path, your way. So take all of that with a positive and a good way. Jadi ambillah semua jalan yang kamu butuhkan dengan hal yang positif dan yang berguna. Self reminder, jangan terlalu memikirkan perkataan orang lain. Don't think about other people talk, ya. Jangan terlalu memikirkan tentang orang lain atau kayak overthinking. You could take it, you could take their words, but don't think too much about it. Fokus pada diri sendiri dan improvisasi. Self reminder, stop membandingkan diri dengan orang lain. You are different. You are different level with them. Dalam artian kamu punya passion berbeda, kamu punya posisi yang berbeda, dan kamu punya bakat yang berbeda. Jadi jangan pernah menyamakan misalkan kamu pintar dalam bidang akademik dengan yang non-akademik, atau kamu pintar dalam non-akademik tapi kurang pintar dalam akademik. Jangan membandingkan mereka seperti itu karena ya it's different, you are different than them. Self reminder, syukuri apa yang kamu dapatkan. Be grateful as before. Jadi apa yang kamu dapatkan, sekecil apapun itu, syukurilah karena dari kecil itu adalah awal permulaan. Self reminder, kamu menakjubkan. You are awesome. Self reminder, tenangkan diri dari rasa gelisah. Whatever the problem, you need to face it with a chill and calm mindset. You need to calm down. Jadi kalau misalkan kalian bertemu dengan masalah, kalian harus tetap tenang, calm, dan percaya diri. Self reminder, semua pernah mengalami kegagalan. Everyone has mistakes. Everyone has their own failure. Everyone has become a failure. Jadi mereka tuh semuanya pernah have to become that kind of person. I have my own failure, and it's good for yourself, for your improvement, for our improvement. Self reminder, berebutlah kesempatan yang datang. Take the chance. You need to take the chance, take the goal, take the step. If you don't do that, then you will stuck forever in here. Jadi kamu harus mengambil kesempatan tersebut. Kamu harus bisa, kamu harus maju, dan kamu harus berani untuk memulainya. Self reminder, hargai waktu yang kita miliki. You need to get the time, you need to take the time. So it's not only about the environment, yes it is, but kamu harus hargai waktu karena karena waktu adalah harga yang tidak akan bisa kamu gapai. Self reminder, kuatkan harapan saat gagal. And the author write the letter, ya. Jadi di sini ada surat terbuka untuk diriku sendiri. Menutup buku ini ada sebuah surat terbuka untuk diriku sendiri. Waktu kini terasa berjalan begitu cepat, tak terasa kini kita sudah semakin dewasa. Tapi tak jarang aku lupa bertanya tentang kabarmu, meskipun sejenak saja. Surat ini aku tunjukkan untukmu, diriku yang telah lama aku abaikan.
terus membanding-bandingkan dengan orang lain, padahal kamu memiliki banyak kelebihan yang harusnya aku gali, bukan aku banding-bandingkan, apalagi aku lemah makan. So if you think that it is related, no, I think it is related to you later, so you need to save this. Ini buku yang benar-benar menginspirasi, especially for me. Dan misalkan kamu tertarik, kamu sebelumnya seperti saya bilang, you could try to find it online, or you could just buy the book because it's worth it to buy. If you have like clouded mind or like knowing feelings, ya kamu merasa seperti ada yang menggerogoti dirimu atau pikiranmu yang berantakan, you could try to this book. So yeah, improve yourself, improve ourselves, be good, be better, be genuine, and see you later, guys. Thank you.